kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan pagi hari ini tanggal 8 Juni 2020. Perenungan hari ini kita ambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa pandemi ini banyak orang menjadi miskin karena kehilangan pekerjaan. Ada yang berduka karena sanak saudara meninggal karena corona. Berapa banyak yang mengalami kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Mereka semua menjadi lemah, tak kuat lagi menghadapi hidup yang terdampak oleh pandemi corona ini. Siapa yang tak ingin bahagia? Setiap orang pasti ingin mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, bagaimana mau bahagia jika situasi seperti pandemi ini melanda di dalam kehidupan kita? Bagaimana mau bahagia jika dalam kehidupan ini kita selalu dihadapi berbagai masalah-masalah dan tekanan? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, kita mempunyai pengharapan yang besar. Pengharapan kita hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Yesus, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Yesus pun menguatkan kita semua. Katanya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Matius 6 ayat 25. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, bagaimana supaya beroleh bahagia itu? Pada umumnya orang memahami bahwa berbahagia itu adalah jika telah memiliki ini dan itu. Sehingga orang bisa berkata setelah menikah, memiliki pasangan, memiliki suami atau istri, pastilah akan berbahagia. Ada juga yang berkata, jika sudah punya mobil atau rumah, pasti akan berbahagia. Memiliki anak adalah sumber bahagia dan lain sebagainya. Jika berpikir bahwa kebahagiaan itu identik dengan memiliki ini dan itu, maka pertanyaannya yang perlu dipertanyakan adalah, apakah betul semuanya itu akan mendapat kebahagiaan? Sebab, apakah setelah menikah, pasangan itu benar-benar mengalami kebahagiaan? Apakah ketika beroleh anak, mereka mengalami kehidupan bahagia yang sejati? Rasanya tidak mungkin. Sebab banyak orang pula ketika memperoleh sesuatu tidak menjamin dirinya berbahagia. Bahkan sebaliknya, memiliki kesusahan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini merupakan jawabannya. Ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus merupakan suatu pengharapan dan penghiburan bagi kita semua yang selalu dilanda ketakutan, kekhawatiran akan hal-hal hidup yang dihadapinya. Berbahagialah dalam Injil hari ini berasal dari bahasa Yunani makarios yang memiliki dua arti, yakni berbahagia dan diberkati. Hal ini memiliki indikasi yang cukup kuat bahwa berbahagia memiliki keeratan hubungan dengan diberkati
Seseorang dalam pemahaman Kristen hanya disebut berbahagia jika ia diberkati oleh Tuhan. Dengan kata lain, pertanyaannya bukan pada bagaimana supaya bisa berbahagia, melainkan bagaimana caranya menjadi pribadi yang diberkati supaya berbahagia. Inilah isi dari ucapan bahagia yang dikhotbahkan Yesus di atas sebuah bukit pada Injil hari ini. Jika demikian, saudara-saudaraku, bagaimana caranya agar berbahagia? Ya, jawabannya hanya satu, yakni jadilah pribadi yang diberkati. Pertanyaan selanjutnya timbul, bagaimana orang menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? 12 ayat dalam Injil hari ini yang kita baca dan renungkan memberikan jawaban yang sangat menarik, yaitu pertama, tidak memikirkan berbahagia itu harus memiliki ini dan itu. Yesus menyebutkan kategori orang yang disebut berbahagia, yakni orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, suci hatinya, pembawa damai, dan dianiaya oleh sebab kebenaran. Mereka yang dalam kategori inilah yang disebut berbahagia. Dikatakan pula dalam Injil hari ini bahwa orang yang berduka cita berarti orang yang kehilangan sesuatu, entah sanak famili ataupun benda. Sedangkan orang yang lemah lembut berarti orang yang memberikan kelembutan kepada orang lain. Sedangkan orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu berarti mereka yang membuang segala kejahatan dan keinginan daging lalu mencari kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, lepaskan sesuatu untuk Allah dan sesama. Orang yang diberkati adalah orang yang bersedia melakukan sesuatu untuk Allah, memberi dan melepaskan sesuatu untuk kemuliaannya. Hal yang sama juga ditujukan kepada sesama. Mereka yang juga disebut berbahagia adalah mereka yang rela melakukan sesuatu untuk orang lain, melepaskan dan mengorbankan apapun demi kebahagiaan orang lain. Mereka yang seperti inilah yang terkategori sebagai orang yang diberkati dan kemudian berbahagia. Yang ketiga, ini sangat menarik. Bahagia itu bagaikan kupu-kupu. Seperti kupu-kupu, semakin dikejar, kupu-kupu akan semakin jauh terbang meninggalkan kita. Tetapi coba sebaliknya, kita duduk diam di sekitar taman itu. Tiba-tiba ada kupu-kupu yang terbang melintas di dekat kita dan bahkan hinggap di sekitar tubuh kita. Selanjutnya, silakan coba diam sambil memegang setangkai bunga yang harum. Jangan terkejut, pasti kupu-kupu akan datang hinggap secara dekat. Demikian juga kebahagiaan. Semakin kita mengejarnya untuk mendapatkannya, maka ia akan semakin jauh. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau hidup bukan semata-mata untuk mengejar kebahagiaan itu, bukan sekadar untuk mengejar kekayaan atau sesuatu yang dapat membahagiakan, tapi kita mau selalu hidup berpengharapan penuh kepada Tuhan Yesus, yang mau selalu hidup berpegang penuh kepada firman-Nya dan mau selalu setia dan taat akan firman-Nya dengan mau melakukannya. Cobalah untuk melepaskan kebahagiaan bagi orang lain, membawa damai bagi mereka atau bermurah hati kepada mereka. Jangan lupa pula untuk menjadi
bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati dan tunduk kepadanya, bersedia mengerjakan kebenaran dan bahkan rela untuk menderita karena kebenaran itu. Kasih Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus yang besar, senantiasa bersama kita dan selalu membawa kebahagiaan bersama Dia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.